Baik, pertanyaan selanjutnya yang ada di channel YouTube saya itu terkait dengan kasus bagaimana jika saya kebetulan tinggal di BTN, kemudian saya belum menempati, tiap bulan saya bayar air. Padahal saya tidak tinggal di rumah tersebut. Setelah saya selidiki, ternyata ada tetangga saya yang menggunakan air saya. Dia membuka keran air saya, sehingga setiap bulan saya membayar air ke PDAM dalam jumlah yang besar. Kira-kira apakah bisa tindakan mengambil air tersebut ya yang di keran di luar rumah saya itu milik saya, itu bisa enggak dituntut sebagai pencurian air? Kira-kira apa langkah hukumnya kalau itu terjadi? Karena saya dirugikan ini, setiap bulan harus membayar tagihan PDAM dalam jumlah yang besar. Demikian, terima kasih. Baik, terkait dengan pertanyaan salah seorang tetangga saya akan mengulas sedikit tentang pencurian ini. Sebelum kita masuk pada persoalan langkah hukum, kita akan membahas upaya penyelesaian secara kekeluargaan dulu tentunya. Apabila upaya kekeluargaan ini tidak bisa selesai, kita sudah ajak bicara, tidak mau juga menerima terhadap apa yang kita inginkan, kemudian bisa jadi juga kita melapor ke ketua RT atau lingkungan setempat mencari solusi, tetapi juga tidak selesai juga permasalahan yang kita ajukan. Barulah kita dapat menempuh upaya terakhir, langkah hukum terakhir, yakni langkah hukum pidana, atau boleh dikatakan ini merupakan ultimum remedium. Jadi upaya terakhir setelah segala upaya-upaya secara kekeluargaan tidak berhasil. Terkait dengan pencurian air ya PDAM, kita bisa mencoba mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan pencurian dan unsur-unsur pencurian. Suatu perbuatan termasuk pencurian ini pada dasarnya tidak bergantung pada apakah perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Ketentuan tindak pidana pencurian ini diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Saya akan sebutkan bunyi dari pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Menurut Profesor R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal pada halaman 249 sampai 250 menjelaskan antara lain bahwa ini adalah pencurian biasa yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Jadi pencurian biasa ini unsur-unsurnya menurut R. Susilo: pertama, perbuatan mengambil.
Kedua, yang diambil harus suatu barang. Yang ketiga, barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan yang keempat, pengambilan dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum atau hak. R. Susilo juga menerangkan arti suatu barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Ya, manusia tidak masuk, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula, dan pengertian barang ini termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa, ya, gas dan listrik. Kemudian barang ini tidak perlu harga nilai ekonomis, mau tidak ekonomis, ya itu sama saja. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita, misalnya untuk kenang-kenangan, Anda mengambil nih barang rambutnya perempuan, karena perempuan itu cantik, Anda suka, Anda ingin ya nanti untuk kenang-kenangan, Anda mengambil rambut si wanita itu, ya tanpa izin dari wanita itu, pun termasuk kategori pencurian, meskipun mungkin yang diambil hanya 2 helai rambut dan nilainya tidak berharga, ya tidak bisa dijual ke 2 helai rambut itu. Nah, dari penjelasan singkat saya, ya bahwa air, ya terkait dengan kasus pencurian air tentu masuk dalam kategori barang. Nah, tentu jika terbukti perbuatan kita mencuri air tetangga kita yang menampung, yang tadi dia meninggalkan rumahnya, kemudian ternyata kita gunakan air kerannya sehari-hari, ya, atau dia menampung airnya di situ banyak-banyak, tiba-tiba ketika mau digunakan oleh si pemilik, oh air yang ditampungnya sudah tidak ada karena diambil secara diam-diam oleh tetangga, secara melawan hukum atau melawan hak, maka tentu saja tindakan tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana pencurian. Nah, karena ini tindak pidana pencurian, maka prosedurnya adalah Anda bisa melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Memang terkait dengan kasus pencurian ini, bahkan ada kasus pencurian sandal jepit, ya, yang dilakukan oleh salah seorang, ini yang juga cukup viral, oleh seorang nenek-nenek. Kemudian nenek-nenek itu dihukum. Ada juga nenek-nenek yang mengambil biji kakao 3 biji kakao, kemudian juga dihukum 3 bulan, 2 bulan, dan banyak kasus-kasus pencurian yang menarik perhatian publik. Dalam kasus air ini pernah juga terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara nomor 1177, dalam putusan Pengadilan Jakarta Utara nomor 1177 garing titik B garing 2010 PN JKT UT, ya. Jadi dalam kasus tersebut si terdakwa dikenakan pasal 362 KUHP, yakni dengan sengaja mengambil barang berupa air pam, ya, milik PT Palya Jaya. Ya, meskipun dalam kasus ini si terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian, tetapi inilah bukti bahwa kasus pencurian air bisa dipidana. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya
sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.